Malam hari ini saya akan membagikan firman Tuhan dengan tema doa dan penginjilan. Ya, doa dan penginjilan. Kalau saudara perhatikan di belakang saya itu adalah salah satu tempat keramaian, salah satu tempat paling ramai di dunia, yaitu tepatnya di Times Square, New York. Saya sering ke tempat itu dan ketika saya melihat kerumunan orang-orang banyak, ada ribuan manusia berkumpul. Ya, saya memandang bahwa itu adalah tuaian, ya, tuaian yang begitu melimpah di depan mata, dan ada begitu banyak orang yang belum menerima keselamatan. Mereka pikir hidup mereka bahagia, mereka pikir hidup mereka sudah benar, tapi mereka sebenarnya sedang menuju kepada maut. Ya, ini adalah hal yang sangat menyedihkan, tentunya teman-teman semua, ya. Ya, saya akan membagikan firman Tuhan, tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan sebentar keluarga saya. Ya, saya sudah berkeluarga, punya seorang istri yang cantik, namanya Risma Ulisianturi. Saat ini bersama-sama dengan saya, kami pelayanan di Sentani, Papua. Kami melatih para calon misionaris lokal Papua, orang-orang dari pedalaman dan pegunungan Papua, dari berbagai suku, untuk kami latih selama 8 bulan tinggal di asrama bersama kami untuk kami utus kembali ke pedalaman Papua. Kami punya 2 orang anak. Yang pertama namanya Melanie Situmorang, umur 22 tahun sebentar lagi, saat ini sedang kuliah di New York. Oleh kemurahan Tuhan dapat full scholarship, dapat beasiswa penuh. Sekarang masuk tahun ketiga. Dan yang kedua anak kami namanya Ariel Situmorang, baru masuk kuliah di Bandung dengan jurusan komputer, ya. Itu mungkin perkenalan singkat tentang keluarga saya. Langsung mulai saja dari Matius 28 ayat 19 dan 20. Dikatakan demikian, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, ada kata kunci di sini yang perlu kita perhatikan, dikatakan di sini pergilah, jadikanlah semua bangsa murid, jadikanlah murid. Baptis mereka, ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya, saya punya istilah atau kata quote yang sangat singkat. Saya katakan begini. Ya, jangan mengaku saudara adalah murid Yesus kalau saudara tidak memuridkan orang lain. Dengan kata lain apa? Murid Yesus itu harus memuridkan. Ya, murid Yesus harus memuridkan sesuai dengan amanat agung tadi. Ya, jadikan semua bangsa muridku. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Jadi murid Yesus harus memuridkan. Kesimpulan sederhananya adalah saudara bukan murid Yesus kalau saudara tidak memuridkan orang lain. Sekali lagi, saudara bukan murid Yesus kalau saudara tidak memuridkan orang lain. Fokus gereja itu mestinya adalah pesan terakhir dari Tuhan Yesus ini, yaitu jadikan murid. Ya, bukan sekedar menjadikan orang menjadi percaya Yesus. Ya, memberitakan Injil, kemudian orang ada yang percaya pada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu baik. Ya, menjadikan orang percaya itu baik, tetapi tidak cukup sekedar percaya. Langkah selanjutnya harus kita lakukan adalah semua orang yang sudah percaya Yesus harus dimuridkan. Ya, semua orang yang sudah percaya Yesus harus dimuridkan. Tidak boleh tidak. Ya, yang sangat menyedihkan saat ini adalah begitu banyak orang-orang Kristen, begitu banyak orang-orang percaya di dunia ini, ya, berapa? Mungkin sekitar 3 miliar manusia di dunia ini. Tapi pertanyaannya berapa banyak dari mereka yang sudah menjadi murid Yesus? Kalau kita mau tanya di kampus kita ataupun di gereja kita, berapa banyak orang Kristen yang sudah jadi murid Yesus? Orang percaya Yesus mungkin banyak, itu pun tanda kutip, quote, ya. Tetapi pertanyaannya berapa persen dari mereka, orang Kristen tersebut sudah menjadi murid Yesus? Dan pertanyaan berikutnya adalah apakah mereka sudah melakukan seluruh perintah Yesus? Ada banyak di gereja ataupun di persekutuan lebih menekankan kepada hafalan firman Tuhan, pengetahuan firman, ya, atau sekedar transfer informasi. Ya, pendeta mengajarkan firman Tuhan,
atau pembina rohani mengajarkan firman Tuhan, dan kita kemudian mengetahui firman Tuhan dan hafal firman Tuhan, mengerti firman Tuhan. Itu baik. Tetapi perintah Tuhan Yesus di Amanat Agung adalah ajar mereka melakukan. Ya, ajar mereka melakukan, bukan sekedar tahu firman. Saya akan masuk kepada definisi murid. Ya, izinkan saya menjelaskan definisi murid Yesus. Saya ambil dari firman Tuhan ini, dikatakan, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Matius 4 ayat 19. Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Saya akan jelaskan dalam 3 kata kunci, head, heart, hand. Dimulai dari kepala. Mari ikutlah aku. Untuk mengikut Yesus, kita harus mengambil keputusan dari kepala. Ya, kita harus mengambil keputusan mau ikut Yesus atau tidak. Itu dulu. Kita putuskan mau ikut Yesus atau tidak. Berikutnya adalah, dan kamu akan kujadikan. Setelah kita memutuskan untuk mengikuti Yesus, perubahan berikutnya harus terjadi adalah kamu akan kujadikan. Yesus akan merubah hati kita. Hati kita akan ditransformasi. Hati kita akan dirubah. Kamu akan dijadikan. Ya. Kalau orang mengikuti Yesus, tentunya dia harus mengikuti misi Yesus. Dia harus melanjutkan misi Yesus. Dan kalau dia melanjutkan misi Yesus, mengerjakan pekerjaan Yesus, tentunya hatinya akan diubahkan terlebih dahulu oleh Roh Kudus. Dan kalau dia sudah diubahkan hatinya oleh Roh Kudus, berikutnya apa? Diubahkan menjadi apa? Tentunya menjadi hand-nya. Dia akan menjadi penjala manusia. Ya, tangannya, seluruh tubuhnya, seluruh organ tubuhnya akan dia pakai untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Jadi ada pengertian yang sangat sederhana tentang apa itu murid Yesus. Saya simpulkan dalam 3 kalimat, yaitu pertama, murid Yesus itu adalah orang-orang yang mengikuti Yesus. Murid Yesus itu adalah orang-orang yang diubahkan oleh Yesus. Dan murid Yesus itu adalah orang-orang yang melakukan misi Yesus. Jadi untuk mengenali apakah adik-adik sekalian adalah murid Yesus atau tidak, gampang sekali. Lihat saja 3 ini. Apakah saudara sudah mengikuti Yesus, melanjutkan misi Yesus? Itu pertama. Yang kedua, apakah saudara sudah diubahkan oleh Yesus, hatimu, pikiranmu, cara bicaramu, tujuan hidupmu? Apakah sudah diubahkan oleh Yesus? Apakah engkau hidup untuk Yesus atau untuk diri sendiri? Berikutnya, apakah saudara sudah hidup untuk melakukan misi Yesus? Ya, hidup untuk melakukan misi Yesus. Murid Yesus itu harus mengalami itu. Ya. Kemudian saya akan coba masuk ke lebih dalam lagi tentang 2 Timotius 2 ayat 2. Ya. Apa yang telah kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Murid Yesus itu juga harus memuridkan orang lain, dan kemudian orang lain tersebut akan memuridkan orang lain lagi. Ya. Pemuridan tidak boleh berhenti pada diri kita. Kalaupun kita sudah memuridkan orang lain, itu baik, itu bagus, tetapi kita harus memastikan bahwa murid yang kita sedang muridkan, dia akan melanjutkan pemuridan kepada orang lain. Kita harus memastikan itu. Ya. Sederhananya begini, prinsip Alkitabiahnya, bahwa setiap orang percaya harus menjadi murid yang bersaksi. Orang percaya harus ditransformasi menjadi murid yang bersaksi. Kemudian setelah itu, setiap orang percaya tersebut harus dimuridkan, ya tentunya dia harus dimuridkan terlebih dahulu, kemudian akan memuridkan orang lain. Ya, ini adalah foto murid-murid saya. Sekarang, kami sudah tinggal 6 bulan bersama-sama. Ya, saudara bisa lihat dari nama-nama mereka, dari wajah mereka adalah orang-orang asli Papua. Ya, bisa dikatakan 90% mereka berasal dari pedalaman Papua. Dan saya datang ke tempat ini di Papua bersama keluarga saya, bersama istri dan anak kami yang laki-laki di sini karena dia kuliah online. Kami sudah hidup bersama dengan mereka 6 bulan di sini. Dan masih ada jalan, sekarang bulan ke-6 dan akan 2,5 bulan lagi lah ke depan, ya. Kami akan hidup bersama dan kami melakukan pemuridan di sini, di tempat ini.
Dan apa yang kami lakukan di sini? Pemuritan seperti apa yang kami lakukan? Ya, kalau kami jelaskan akan panjang sekali. Apa saja yang kami lakukan di sini? Panjang sekali. Tetapi yang sederhana yang mau saya sampaikan adalah yang kami lakukan di sini bukan hanya memberitakan Injil, bukan hanya membagikan firman kepada mereka, tetapi yang kami lakukan di sini adalah kami membagikan hidup kami. Kami membagikan isi hati kami. Kami membagikan passion kami membagikan visi kami membagikan pandangan kami membagikan pengetahuan kami, pengalaman kami, jaringan kami, semangat kami. Di saat mereka, murid kami ini ada yang sakit, ya kami obati, kami peluk, kami doakan, kami kasihi seperti anak kami. Semua murid kami ini memanggil kami Bapak dan Mama kepada saya dan istri saya. Mereka memposisikan kami sebagai orang tua mereka. Dan contoh Bapak Daud ini, Bapak Daud, dia panggil saya Bapak, Bapak. Dan dia kalau bicara tentang dia, anak begini, anak mau pergi Bapak, anak mau izin Bapak, anak mau izin Bapak, begitu. Ya, memuridkan itu panjang sekali kalau dijelaskan, tetapi kalau saya mau sederhanakan adalah kita membagi hidup. Kalau kita perhatikan Tuhan Yesus, dia membagi hidupnya dengan para murid-muridnya. Yesus bukan hanya mengajar di bait Allah. Yesus bukan hanya berkhotbah, Yesus juga bukan sekedar mengajar seperti tanda kutip di Komsel kepada para muridnya. Tidak. Yesus membagi hidup dengan mereka. Waktu mereka bersama-sama, makan minum bersama-sama, tidur bersama-sama, menghadapi masalah sama-sama, seluruhnya dihadapi bersama-sama, suka dan duka bersama-sama. Murid-muridnya meneladani hidup dari gurunya. Paulus juga demikian, dia membagi hidup dengan para muridnya. Dan itu yang coba juga kami lakukan di sini. Kami coba mengembangkan atau mengimplementasikan bagaimana pemuritan dengan membagi hidup. Sekali lagi, pemuritan dengan membagi hidup. Matius 9 ayat 36 berkata, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Yesus melihat orang banyak, hatinya kemudian tergerak. Hatinya tergerak oleh belas kasihan kepada mereka. Bagaimana pandangan saudara sekalian? Ya, adik-adik sekalian. Ketika saudara atau adik-adik melihat orang lain ya di sekeliling kita ataupun di luar kampus atau di luar rumah atau di mall atau di tempat-tempat keramaian, ada begitu banyak orang, apa yang saudara pikirkan? Apa yang ada dalam benak saudara? Di gambar pertama tadi, saya sudah menunjukkan gambar, ya. Saya merasakan kesedihan. Saya merasakan kegalauan dalam hati saya. Saya menyebutnya adalah dengan sebuah istilah holy unrest. Kegelisahan yang kudus. Rasa gelisah. Kegelisahan yang kudus yang berasal daripada Tuhan. Membuat hati kita tidak tenang, yang membuat kita berpikir keras dan berusaha untuk lakukan sesuatu. Tidak diam, tapi berbuat sesuatu. Apa yang dapat kita lakukan untuk orang-orang di luar sana yang belum diselamatkan? Mereka yang masih berjalan dalam kegelapan. Apa yang dapat kita lakukan? Ada hal penting yang mau saya sampaikan kepada kita semua di tempat ini. Pertama, bagaimana syarat atau hal apa yang paling mendasar untuk yang harus kita miliki untuk menjadi penginjil? Apa itu? Saya mau sampaikan bahwa kasihlah pertama yang harus menjadi dasar yang menggerakkan, yang mendorong kita untuk melakukan amanat agung. Kasih dari Allah yang mengalir di dalam hidup kita, mendorong kita, menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu bagi jiwa-jiwa yang sedang berjalan dalam kegelapan. Ya, Yesus sendiri dia bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Yesus bertanya berkali-kali kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku?
Bolehkah saya bertanya pertanyaan ini? Ya, andaikan Yesus bertanya kepada saudara sekarang juga, dan pertanyaan Yesus sama dengan pertanyaan Yesus kepada Petrus, yaitu, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Saudara mungkin menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Yesus berkata lagi, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi aku? Kalau engkau sungguh mengasihi Tuhan Yesus, sebesar sebesar apa pertanyaannya sekarang? Sebesar apa kasihmu kepada Kristus? Berapa banyak? 10%? 50% kasihmu? Waktumu? Berapa banyak kau berikan untuk Tuhan? Hidupmu, seumur hidupmu berapa persen umurmu itu kau berikan untuk Tuhan? Nanti tunggu pensiun baru melayani Tuhan? Sebesar apa rasa kasihmu kepada Kristus? Kita harus mengasihi Tuhan sebesar apa? Harus mengasihi Tuhan dengan apa? Segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, pikiran. Kita harus mengasihi bahkan orang-orang lain. Kalau kita mengasihi Tuhan, sudah pasti kita akan mengasihi orang lain yang sedang dalam kegelapan. Adalah bohong besar kita mengatakan mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan Yesus, tetapi kita tidak mengasihi orang-orang yang sedang berjalan dalam kegelapan. Itu bohong besar. Orang yang mengasihi Kristus, hatinya pasti akan digerakkan oleh Roh Kudus untuk mengasihi orang-orang yang sedang berjalan dalam kegelapan. Dikatakan di Yohanes 4 ayat 35, lihatlah sekelilingmu, pandanglah, lihat, pandang. Bahasa Bataknya apa itu? Bereng. Lihat, lihat sekelilingmu, pandang, buka matamu. Ladang-ladang sudah menguning, matang untuk dituai. Terlalu banyak anak-anak Tuhan sekarang ribut dengan doktrin-doktrin perbedaan. Merasa aliran ini lebih benar daripada aliran yang lain. Mohon maaf, tokoh senior yang saudara pasti kenal maksud saya, menyerang tokoh senior lainnya. Tokoh karismatik diserang oleh tokoh reform. Apa-apaan seperti ini. Dan ini menjadi tontonan, menjadi olok-olokan di sosial media. Kenapa kita lebih sibuk menyalahkan orang lain dibandingkan menggenapi amanat agung? Kenapa kita tidak fokus saja kepada melakukan amanat agung, menjadikan semua bangsa menjadi murid Yesus? Kenapa tidak waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, uang kita, seluruhnya tidak kita fokuskan ke sana? Kenapa kita malah berkelahi? Pandang, lihat. Lihat di luar sana. Ladang-ladang sudah menguning matang untuk dituai. Tidak ada waktu lagi untuk ribut atau berdebat tentang ini, tentang itu. Sekarang waktunya menuai, waktunya bekerja. Waktunya untuk bekerja. Mohon maaf, saudara. Di masa pandemi, pandemi ini bukannya saya tiarap. Saya habis-habisan sekarang di sini, di Papua ini. Kadang tidur jam 2 pagi, kadang tidur jam 11 malam. Bangun setiap hari jam 4 pagi kami bangun di sini. Saudara kita, lihatlah sekeliling kita. Di sosial media, ya, anak-anak muda, saya juga pakai, saya ini juga Facebooker ya. Yang kenal saya tahu itu, ada Bang Manap di sini. Ya, beliau tahu saya aktif sekali di Facebook hampir 24 jam itu, online terus. Kalau kita perhatikan di sosial media, ada begitu banyak teman-teman kita. Ada yang punya teman 100, 200, ada yang 1000, 5000. Apa yang saudara lihat di situ? Apakah saudara melihat ini? Ladang sudah menguning, matang untuk dituai. Apa yang saudara lihat di sosial media? Lihat sosial media, apa yang saudara lihat? Ada berita buruk di sana, ada kabar buruk di sana, ada kesedihan di sana, ada pertengkaran di sana, ada penipuan di sana. Ada orang yang ingin mengakhiri hidupnya. Ada orang yang tidak tahu untuk apa lagi hidup di dunia ini. Bahkan banyak pendeta yang curhat di Facebook, mereka tidak tahu lagi buat apa.
Mereka tidak bisa lagi melayani. Makan minum pun sulit. Ada begitu banyak orang sekarang stres, depresi di masa pandemi ini. Orang-orang sedang dalam kesusahan sekarang. Di masa pandemi ini. Ya, kalau kita perhatikan di berita-berita, ya banyak pengusaha-pengusaha atau warung-warung atau ruko-ruko sudah mengibarkan apa? Bendera apa? Bukan merah putih, tapi mengibarkan bendera putih. Apa artinya? Mereka kibarkan bendera putih. Artinya apa? Mereka sudah menyerah. Mereka sudah menyerah. Itu masuk di berita. Ada begitu banyak orang sekarang menyerah. Tidak tahu bisa buat apa lagi di masa ini, masa pandemi ini. Kalau kita melihat seperti itu sekarang, kita mau buat apa? Apa yang dapat kita lakukan? Mungkin itu di antara mereka adalah teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita, tetangga kita. Mereka sedang menyerah menghadapi begitu banyak masalah dan tekanan. Apa yang dapat kita lakukan? Yang dapat kita lakukan pertama adalah berdoa. Ini langkah awal untuk melakukan penginjilan. Berdoalah dengan sungguh-sungguh untuk jiwa-jiwa. Ya, nama-nama tadi yang saudara lihat di sosial media, status-status di Facebook, ya, atau story, atau info apapun yang saudara ketahui tentang teman atau keluargamu, dia punya masalah, punya pergumulan, berdoalah sungguh-sungguh untuk mereka. Berdoa, sebut nama mereka kepada Tuhan. Sebut nama mereka. Berdoa, berlutut di hadapan Tuhan, berseru, minta pertolongan daripada Tuhan bagi mereka. Saudara, saya sangat diberkati ada sebuah ilustrasi. Ya, oleh firman Tuhan dikatakan bahwa hati manusia itu seperti tanah. Ya, kita tentu tahu, ya saudara tentu tahu itu. Ya, ada tanah yang gembur, ada tanah yang berbatu, ada tanah yang keras, ada tanah yang penuh dengan semak duri. Benih akan tumbuh dengan baik, ya, jika jatuh ke tanah yang sudah gembur, subur. Ya sudah batu-batu sudah disingkirkan, semak duri sudah disingkirkan. Tanah yang keras harus dihancurkan, dihantam, 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 dihantam terus sampai hancur. Saya semakin menyadari itu, semakin melihat itu di sini. Murid-murid kami ini senang menanam. Setiap tanah kosong tidak boleh nganggur. Tanah kosong nggak boleh nganggur. Mereka hantam itu, pakai skop, hantam terus. Semua ilalang semak belukar semua disingkirkan. Batu-batu, ada botol-botol bekas minuman keras, orang mabuk-mabuk, banyak di sini peminum-peminum minuman keras, semua dikumpulkan. Disingkirkan semua, dipisahkan. Sampai tanah-tanah itu betul-betul gembur, digemburkan, dicampur, di skop ya, digemburkan. Sehingga tanah sudah siap. Tanah sudah gembur semua, siap untuk ditabur benih. Ya, kita siapkan tanah yang gembur. Tanah itu bicara tentang hati manusia, hati orang, hati teman kita, keluarga kita. Yang kita lihat mungkin di sosial media. Statusnya kita baca. Mereka punya masalah, punya pergumulan, hati mereka mungkin keras, seperti berbatu, atau mungkin penuh dengan semak duri. Kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, terus berseru kepada Tuhan untuk nama mereka, sebutkan nama mereka. Hati mereka yang keras itu dihancurkan oleh doa yang terus-menerus kita lakukan. Dihancurkan. Hati orang yang keras itu dihancurkan. Batu-batu semua disingkirkan. Lewat apa? Lewat doa yang tidak pernah berhenti. Doakan terus. Doakan terus. Keluargamu, saudaramu, temanmu yang sedang berjalan dalam kegelapan, yang sedang stres, yang sedang dalam pergumulan, sedang dalam masalah. Doakan mereka terus-menerus. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Doa itu penuh dengan kuasa. Besar kuasanya. Sampai ada nanti masanya, benih yang kita tabur, firman Tuhan yang suatu ketika kemudian kita tabur kepada mereka, itu jatuh kepada tanah yang subur. Kenapa? Karena doa sudah kita lakukan terlebih dahulu. Ya, hati mereka sudah dihancurkan oleh Tuhan, sudah dilembutkan oleh Tuhan, sudah digemburkan oleh Tuhan. Sehingga pada waktu tertentu kita memberitakan firman kepada mereka, benih Injil itu jatuh kepada tanah yang subur. Hati yang sudah siap. Hati yang sudah Tuhan siapkan. Sudah gembur.
Sebab itu sebelum kita memberitakan Injil penting sekali, harus kita berdoa. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan penuh belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Kemudian setelah kita berdoa, apa yang kita lakukan? Apa yang dapat kita lakukan setelah kita berdoa? Langkah berikutnya adalah sapa dia. Sapa, bisa japri lewat WA, ya. Bisa sapa, "Hei, apa kabar? Selamat pagi." Ya, saya suka menyapa orang juga di sosial media. Ya. Tangan saya ini HP ini hampir nggak pernah lepas ini. Ke kamar mandi pun mohon maaf. Ke toilet pun saya bawa terus ini, handphone saya ini. Istri saya tahu tuh. Saya bawa terus. Ya. Ada waktu kosong saya pakai untuk apa komunikasi, sapa orang. Jalin komunikasi itu penting. Jangan pengennya kita maunya disapa orang lain, tapi tidak mau menyapa orang lain. Kita harus mulai menyapa orang lain. Setelah berdoa, kita sapa dia, tanya dia, apa kabarnya? Tanya dia. Setelah kita dekat, dia terbuka, baru tanya lagi. Kalau sudah terbuka, sudah dekat, baru boleh bertanya lebih dalam, lebih personal. Apa itu? Bisa saudara tanya, apakah ada masalah yang sedang kau hadapi? Saya mau berdoa. Boleh tidak saya berdoa untuk pergumulan kamu? Apa yang sedang kamu hadapi? Boleh tidak saya berdoa? Kalau kita sudah dekat dengan orang, dan kita ingin menunjukkan rasa kasih kita mengasihi dia, dan kita berkata, saya mau berdoa untuk kamu, siapa yang mau tolak? Siapa yang menolak? Bahkan orang yang tidak beragama pun, atau orang ateis, atau orang Islam pun, ketika kita berkata, aku ingin sesuatu yang baik buat kamu, supaya kamu berhasil, supaya kamu sukses, tidak akan ada yang menolak. Tidak akan ada yang menolak. Saya ingin supaya kamu sembuh dari penyakit kamu. Siapa yang mau menolak itu? Orang sakit, kalau kita bilang, saya ingin supaya kamu sembuh. Siapa yang mau menolak perkataan itu? Jadi, komunikasi penting. Setelah kita berdoa, kita berkomunikasi, kita bicara dengan hati yang tulus, dia merasakan kasih sayang daripada kita bicara lebih dalam lagi, kita bisa sampai kepada nanti waktu tertentu kita bisa memberitakan firman. Ya, Bang Manap itu nanti akan mengajarkan atau menyampaikan bagaimana lebih detail atau lebih teknis menyampaikan Injil itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, beliau itu senior saya di EE Indonesia. Berikutnya bagaimana? Kita harus siap sedia terhadap alarm. Di sosial media itu ada banyak status-status yang SOS, ya. Suatu ketika saya pernah baca status teman saya, seorang artis Kristen, dia tulis nama suaminya di Facebook jam 2 pagi, dia sebut nama suaminya, ini perempuan ya, artis perempuan, Kristen, Batak, dia tulis nama suaminya, "Hey," ditulis namanya, "di manakah kau sekarang, anak istrimu menunggu di rumah." Coba, dia tulis seperti itu di Facebook-nya. Artinya apa? Dia umumkan supaya semua orang baca, termasuk saya baca. Ya, ada banyak kita bisa menemukan status-status di Facebook yang aneh-aneh. Siap sedia terhadap alarm. Ada mungkin orang sedang dalam bahaya, yang sedang punya sakit, ada tertekan batin, ya. Tahu nggak? Ketika ketika kita peka, kemarin ada singkat cerita ada yang kontak saya, kemudian dia matikan, kemudian saya telepon balik, saya peka terhadap itu. Kita bisa bicara bisa 2 jam, 3 jam. Ya. Ada banyak orang kesepian sekarang. Ada banyak orang memerlukan kasih dari seorang sahabat. Terlebih kasih dari Tuhan. Tetapi yang sangat disayangkan pada masa sekarang ada begitu banyak orang hidup untuk diri sendiri. Yang penting saya senang, saya bahagia, apa yang saya dapatkan sudah saya dapatkan, ya sudah. Orang lain bagaimana ya terserah mereka. Itu egois sekali. Ya. Tuhan tidak mengajarkan kita untuk hidup seperti itu. Ya. Hal yang berikut yang penting yang harus kita lakukan untuk dapat memberitakan Injil adalah bersedia untuk menjadi seperti. Belajar untuk menjadi seperti. Ya, itu dasar firman Tuhannya adalah 1 Korintus 9 ayat 19 sampai dengan 23. Dikatakan, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Ya, ini perkataan Rasul Paulus. Kalau saudara perhatikan kata-kata yang warna kuning, huruf yang warna kuning,
Dikatakan aku menjadi seperti, supaya. Aku menjadi seperti, supaya. Penekanannya selalu aku menjadi seperti. Rasul Paulus mengatakan itu. Aku menjadi seperti. Kenapa Rasul Paulus mengatakan demikian? Aku menjadi seperti, supaya. Aku menjadi seperti, supaya. Kenapa? Maksudnya bagaimana? Implementasinya seperti apa? Bagi pemain basket, atau anak-anak yang suka main basket, saya menjadi seperti pemain basket. Saya berpakaian seperti pemain basket. Saya bermain dengan mereka. Bermain dengan mereka, menjadi seperti mereka dan bicara, dan bermain, dan kemudian memberitakan Injil kepada mereka. Suatu ketika di Denver, Colorado, ya Amerika Serikat, ada geng motor Harley Davidson di sana. Singkat cerita, saya menerapkan itu. Aku menjadi seperti. Saya tinggal bersama mereka, tidur di rumah mereka, makan minum dengan mereka, tertawa dengan mereka, main dengan mereka, naik motor bareng sama mereka. Walaupun mereka minuman keras, saya tidak ikut. Saya minum ini aja, minuman apa namanya, merek itulah, soft drink ya, yang warna hitam itu, yang terkenal itu di seluruh dunia. Nah, saya minum itu, saya kasih es, ya. Menjadi seperti itu penting, berbaur, ya, berbaur dengan orang yang kita layani, itu penting sekali. Ketika kita melayani orang tua seperti apa, melayani anak muda seperti apa, melayani pedagang sayur seperti apa, ya, orang yang tidak berpendidikan seperti apa. Kata-kata kita, kalimat kita harus lebih sederhana lagi. Menjadi seperti itu penting sekali. Ya, supaya apa? Supaya Injil dapat diberitakan. Supaya sebanyak mungkin orang datang kepada Kristus. Ya, saya coba cek dulu. Ini waktu saya masih berapa lama lagi ya? Saya coba cek dulu. Boleh tahu? Berapa menit lagi waktu saya? Halo? Waktu saya ada berapa menit lagi? Ada mungkin bisa memberitahu? 25 menit lagi. Oh, masih ada. Oke. Lumayan. Puji Tuhan. Ya, terima kasih. Ya, saya mau masuk ke sini. Ini lebih dalam lagi, ya. Tentang pelayanan. Ini shifting yang harus kita miliki. Shifting yang sangat dalam. Ya. Kalau dijelaskan ini mesti satu sesi khusus. Satu slide ini. Tapi saya coba percepat ya. Sederhanakan saja. Ya, shifting yang harus terjadi dalam pelayanan kita. Pertama, dari menjangkau jiwa ke menjadikan murid. Ya, adalah hal baik, ya. Hal baik kalau kita memberitakan Injil, menjangkau jiwa itu baik. Saya senang sekali ada banyak teman-teman saya di EI Indonesia, ya, dan di LPMI dan pelayanan-pelayanan lainnya melatih orang untuk memberitakan Injil, itu baik sekali, luar biasa. Ya, menjangkau jiwa itu baik, itu luar biasa, menjangkau jiwa, datang kepada Kristus. Tetapi tantangan berikutnya adalah apakah para penginjil ini yang sudah bisa memberitakan Injil ini dapat memuridkan orang lain? Apakah mereka sungguh-sungguh memuridkan atau tidak? Ini pertanyaan besar. Ini pertanyaan besar yang harus dijawab para penginjil-penginjil di Indonesia dan di seluruh dunia. Ada banyak orang dapat memberitakan Injil, tetapi tidak memuridkan. Ini sama dengan orang bisa melahirkan, tapi tidak bisa merawat anak. Anak bisa dia kandung, dia lahirkan, lahir bayi, tapi dia tidak besarkan, dia tidak rawat, dia tidak kasih makan, dia buang begitu saja. Mohon maaf kalau kalimat atau istilah saya ini sangat kasar. Para penginjil harus mampu, harus bisa, dan harus bertanggung jawab untuk memuridkan orang lain, memuridkan orang yang sudah diinjili. Setiap kita mesti punya tanggung jawab. Setiap kita. Kita semua harus dimuridkan, dan kita semua kita harus punya murid. Saya mau tantang saudara semua di sini. Kalau saudara sungguh-sungguh mengasihi Yesus, saudara harus punya murid. Jangan sampai saudara mati, mohon maaf, nafasmu berhenti, saudara belum memuridkan orang lain. Ada yang tidak beres dengan kekristenan saudara, kalau saudara belum pernah memuridkan orang lain. Kalau saudara cuma mohon maaf, bernyanyi saja di mimbar, atau main musik, main drum. Suatu ketika saya ketemu pemain musik, dan dia berkata, "Bang, saya sudah melayani Tuhan, 17 tahun main drum." So what? Saya bilang.
Terus emang maksud lu apa? Saya bilang begitu. Mau kamu apa? Maksud kamu apa? Iya bang, karunia saya main drum bang, main drum. Penginjilan itu bukan bagian saya. Memuridkan orang lain bukan bagian saya. Ada banyak pemahaman yang keliru di sini. Ada guru sekolah minggu mengatakan, bagian saya, tugas saya hanya mengajar anak-anak sekolah minggu. Mengajar, maksud saya cuma hari Minggu saja. Mengajar anak-anak sekolah minggu pun, mohon maaf, apakah betul-betul itu pemuritan? Kita harus ukur dulu, cek dulu. Belum tentu itu pemuritan. Ada banyak orang sekedar seperti berkhotbah saja, begitu. Menyampaikan firman dan kemudian melepaskan, tidak ada hubungan. Ya. Memuridkan itu saya boleh bagi lebih dalam ya. Bukan cuma transfer informasi, tapi membagi hidup saudara. Membagi hatimu, membagi visimu, pikiranmu, semangatmu. Membagi seluruh apa yang ada padamu kepada muridmu, sehingga dia juga memiliki itu dan dia bahkan bisa meneruskan pelayanan tersebut. Paulus berani berkata apa? Ikutilah aku. Ikutilah aku seperti aku sudah mengikuti Yesus. Ikutilah teladan hidupku. Ya. Kita harus memuridkan orang lain. Ya. Ini pesan pertama yang sangat penting. Ya. Kalau saudara tidak memuridkan orang lain, ada yang tidak beres dengan kekristenan saudara. Kedua, perubahan yang harus kita alami dalam pelayanan kita adalah dari memberi informasi menjadi memperlengkapi. Ya. Jangan cuma memberikan informasi. Oh, untuk menghadapi kesedihan pakai ayat ini, ayat emasnya ini. Kalau kamu sedang dalam masalah atau menghadapi COVID, bacanya Mazmur ini. Kalau punya masalah ini, bacanya ini. Jangan hanya sekedar memberikan informasi, firman kepada orang-orang itu. Tapi tanggung jawab kita adalah memperlengkapi mereka. Ya, ini adalah suatu lompatan, ya, yang harus kita jalani. Ya, jangan puas hanya sekedar memberikan informasi, memberikan firman kepada orang lain. Tapi bagaimana kita berkontribusi untuk memperlengkapi dari orang yang tidak tahu menjadi tahu, orang yang tidak bisa menjadi bisa, orang yang tidak berani menjadi berani. Ya, orang yang gugup berdiri di depan orang banyak, ya, tapi kemudian jadi berani dan bisa bicara di depan orang banyak. Bagaimana memperlengkapi orang mereka? Ya, itu yang harus kita lakukan. Apa yang dapat kita lakukan untuk memperlengkapi murid-murid kita? Berikutnya adalah dari program menjadi tujuan. Pemuritan itu bukanlah program, tapi tujuan. Ya, saya kalau ingat-ingat ini suka senyum-senyum sendiri, saudara. Ya, saya menyampaikan pesan kepada teman-teman saya pendeta untuk mengadakan pelatihan penginjilan di gerejanya yang dia gembalakan. Dan dia mengatakan, Pak Pendeta, mohon maaf, jadwal pelayanan kami atau program kami sudah penuh. Program sudah terjadwal semua. Jadi Bapak Pendeta kalau mau kita buat program pelatihan penginjilan, Bapak silakan datang akhir tahun. Desember nanti, ya kita ketemu, kita bahas itu supaya masuk program tahun depan. Saya datanglah bulan Desembernya. Dan kemudian dia berkata, Pak Pendeta, mohon maaf. Baru saja seminggu yang lalu kami sudah rapat retreat para pengerja dan buat program yang baru untuk tahun depan. Bapak terlambat seminggu. Jadi Bapak, program kami sudah full. Ya. Ada lomba lomba cari bakat, menyanyi, ada lomba kor, ada lomba band, ada lomba memasak ibu-ibu, macam-macam. Ya. Banyak sekali kegiatan di gereja tersebut, luar biasa. Tetapi yang menyedihkan, ya, penginjilan dan pemuritan itu tidak menjadi tujuan.
dari gereja tersebut. Saya mau katakan ini adalah esensi dari sebuah gereja. Gereja yang tidak melakukan penginjilan, gereja yang tidak melakukan pemuritan, itu bukanlah gereja milik Yesus. Milik siapa? Milik pendetanya. Iya, milik pendeta, bukan milik Yesus. Kok saya berani bicara begitu? Iya, saya berani bicara. Gereja milik Yesus harus melakukan penginjilan dan pemuritan. Gereja yang tidak memprioritaskan penginjilan dan pemuritan bukan gereja milik Yesus. Berikutnya, yang keempat, perubahan yang harus terjadi adalah dari aktivitas menjadi relasi. Apa itu maksudnya? Bagaimana? Pelayanan penginjilan itu bukan sekedar dan pelayanan pemuritan bukan sekedar aktivitas kegiatan. Oh, saya mau ada kegiatan penginjilan itu bulan Agustus, 1 bulan itu penginjilan, atau tahun 2021 penginjilan, tahun 2022 tahun keluarga, tahun 2023 tahun apa pemuda. Tidak. Penginjilan dan pemuritan itu harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah relasi kita. Ketika kita menyapa orang lain, ketika kita makan dengan orang lain, ketika kita bermain dengan orang lain, ketika kita jalan-jalan dengan orang lain, ketika kita bertanding olahraga dengan orang lain, ketika kita berdoa dengan orang lain, seluruh aktivitas kita dengan orang lain itu adalah pemuritan. Semuanya. Pemuritan itu bukan sekedar duduk di kelas, terus baca firman Tuhan, baru pemuritan. Tidak, pemuritan itu adalah aktivitas bersama. Relasi, transfer hidup. Transfer hidup. Ya, mentransfer gaya hidup, mentransfer hidup. Ya, dia meniru kita, mengikuti kita. Perlu hubungan, perlu relasi, perlu kedalaman hubungan. Pemuritan itu bukan sekedar di kelas kemudian selesai, tidak. Pemuritan itu harus memiliki hubungan antara guru dan murid. Guru dan murid harus memiliki hubungan kedekatan seperti seorang bapak dan anak. Seperti orang tua dan anak. Saya mau bertanya, saudara yang melakukan pemuritan, hubungan saudara sedalam apa dengan murid saudara? Coba diintrospeksi, coba dicek. Apakah saudara mengenal murid-muridmu, mengenal isi hatinya, tahu masalah dia? Kami mengalami kesedihan beberapa minggu yang lalu, saudara. Di sini ya, semua kami mengalami kesedihan, kami semua menangis. Seorang murid kami, dia punya anak, umur 12 tahun, perempuan diperkosa. Ya, oleh laki-laki yang tidak dikenal, dan oleh laki-laki itu kabur, dan akhirnya anak perempuan ini hamil. Kemudian singkat cerita, keluarga ini menyimpan rahasia itu, dan waktu melahirkan, meninggal dunia. Anak ini umur 13 tahun meninggal dunia, setelah hamil, sekian bulan. Ya. Dan saya begitu terpukul, begitu mendengar bahwa murid kami punya anak seperti itu, kisah seperti itu. Saya cari dia kok nggak ada di kelas. Ada teman yang cerita, teman murid cerita. Saudara, apa yang kami lakukan? Kami datang ke sana. Kami meratap bersama-sama. Kami menangis bersama-sama. Saya memeluk dia begitu erat, begitu kuat. Dan dia teriak, "Bapak, Mama." Dia teriak kepada istri saya, "Bapak, Mama." Semua orang nangis. Kami buat ibadah penghiburan, saya memberitakan firman Tuhan. Saya berkatakan anak kita, putri kita. Dalam khotbah saya itu, saya mengatakan demikian. Singkat cerita, setelah seminggu kemudian dia kembali ke kelas, dia belajar kembali, dan dia minta waktu setelah makan siang, dia bicara di depan semua teman-teman di ruangan makan. Dan dia berkata, semua orang yang hadir di acara penghiburan itu, seluruh keluarganya, seluruh masyarakat tetangganya, di lapangan soalnya dilakukan itu, semua membicarakan tentang Bapak dan Mama dan teman-teman. Mereka semua
terheran-heran, mereka masa diberkati, mereka belum pernah menemukan hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan yang punya kasih yang begitu kuat. Mereka melihat langsung betapa kami mengasihi anak kami ini, anak rohani kami ini. Relasi itu penting, kedalaman hubungan penting. Ya, saya mau tanya, saudara punya bapak rohani, dalam tidak hubunganmu? Ya. Jadi bukan sekedar aktivitas, tetapi relasi. Ya. Berikutnya, pemuritan dan penginjilan itu yang harus kita lakukan adalah bukan hanya mengumpulkan orang-orang, tetapi kita harus rubah menjadi menyebarkan. Ya, ada hal yang baik kita kumpul di sini seperti saat ini. Kita berdoa, belajar firman Tuhan bersama-sama itu baik, mengumpulkan itu baik. Tetapi akan jauh lebih baik bukan mengumpulkan saja, tetapi menyebarkan kalian semua ke seluruh kehidupan kalian, ke teman, tetangga, keluarga kalian, kemanapun kalian pergi, menyebar kalian untuk menjadi penginjil di sana dan memuridkan orang di sana. Jadi menyebarkan itu penting, menyebarkan semua orang-orang percaya, menyebarkan murid-murid Yesus, dan mengutus mereka. Ya, saya mengatakan bahwa semua kita di sini, saudara sekalian, adik-adikku, kalian semua adalah misionaris. Misionaris itu bukanlah sekedar orang bule kulit putih datang ke Indonesia, masuk pedalaman dan mati di pedalaman, dan dia adalah disebut misionaris. No. Misionaris itu adalah kalian semua kita. Ya, cuma ada dua pilihan kita saat ini. Cuma ada dua pilihan. Dua pilihan. Pertama, cuma dua pilihan. Pertama adalah saudara adalah pelaku misi, yaitu misionaris, ya, yang menginjili, yang memberitakan Injil. Atau yang kedua, posisi saudara adalah orang yang harus menerima Injil atau diinjili. Cuma dua posisi. Orang yang pergi memberitakan Injil atau orang yang mendengarkan Injil atau menerima Injil. Tidak ada yang di tengah-tengah. Coba saudara kelompokkan atau pilih. Saudara di kelompok mana? Kelompok pertama atau kelompok kedua? Kelompok pertama adalah orang-orang yang pergi memberitakan Injil. Mereka adalah misionaris-misionaris. Yang kedua, kelompok kedua adalah orang-orang yang harus diinjili. Tidak ada orang yang di tengah-tengah, tidak ada. Cuma ada dua kelompok. Pilih mana? Ya. Setiap orang percaya itu adalah misionaris. Dan setiap orang yang belum percaya Yesus adalah ladang misi. Setiap orang percaya adalah misionaris. Saudara sekalian adalah misionaris. Setiap kalian misionaris. Dan setiap orang yang belum sungguh-sungguh percaya pada Yesus, mereka adalah ladang misi. Mereka harus diinjili. Saya akan tutup dengan firman Tuhan terakhir. Dikatakan begini, Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Saudara sekalian adalah misionaris. Saudara sekalian adalah utusan Kristus. Ya, semua kita adalah utusan Kristus. Tidak ada yang menjadi penonton. Tidak ada yang di tengah-tengah. Menjadi penginjil atau menjadi orang yang diinjili. Menjadi murid Yesus yang memuridkan orang lain. Itu yang harus kita lakukan. Ya. Ini adalah pesan penting untuk kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk firman Tuhan yang sungguh hidup. Firman Tuhan sedang berbicara kepada hati kami masing-masing saat ini. Di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Engkau sedang berbicara lebih dalam, dan Engkau sedang berbicara semakin keras. Ke dalam, bukan hanya di telinga kami, tapi ke dalam hati kami. Begitu keras Engkau berbicara kepada kami. Engkau menegur kami, Engkau mengkoreksi kami dengan firman-Mu yang hidup. Firman-Mu berkuasa untuk merubah hati dan pikiran kami,
Biarlah firman-Mu berkuasa merubah kami saat ini juga. Dalam nama Yesus, dimanapun kami berada, hati kami diubahkan oleh Yesus, memiliki belas kasihan seperti Yesus, mengasihi orang-orang yang belum diselamatkan. Kami mau berdoa, kami mau menangis, kami mau meratap bagi mereka yang belum diselamatkan. Kami tidak boleh tinggal tenang. Kami tidak boleh tinggal tenang, karena ada begitu banyak orang-orang yang belum diselamatkan di sekeliling kami. Tuhan, tolong kami semua untuk menjadi utusan-Mu di dunia ini. Setiap kami adalah utusan Kristus, setiap kami adalah misionaris di ladang misi kami masing-masing yang telah Tuhan sudah percayakan bagi kami semua. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Menjawab doaku pada waktu terbaik-Mu, sebab telinga-Mu Tuhan tak kurang tajam untuk mendengar suara-Ku. Kau menjawab doaku dengan cara terbaik-Mu, karena tangan-Mu Tuhan tak kurang panjang untuk menolong diriku. Pinta dengan indah, ku bersyukur atasnya senantiasa, sebab ku pasti menerima keajaiban di dalam kuasa doa. Berkat yang Kau adakan di hidupku, ku memuji nama-Mu selamanya, sebab ku pasti